diambil orang lain kemudian dikomersilkan. Ya. Mungkin yang sering terjadi contohnya kayak kasus seorang pencipta lagu ya, menciptakan sebuah lagu ya. Pencipta lagu itu ya termasuk cipta ya kalau dia didaftarkan ya tadi. Kemudian ketika ada orang yang melakukan cover lagu dan ternyata itu lebih ya, penghasilannya dari pertama media sosial seperti itu sekarang bisa melihat apa bisa dari pertama kali lagu itu bagus. Nah, sebagai seorang penyanyi atau seorang pelaku seni, ya, kita harus paham tentang bagaimana cara kita melindungi karya yang kita ciptakan. Nah, dengan adanya program ini yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, maka diharapkan kontribusi sektor dan serta dengan terkait dari perekonomian negara bisa lebih optimal. Ya, karena semakin kreativitas terbentuk dan kreativitas itu dihargai, ya, maka secara ekonomi harusnya pelaku seni itu sukses ya. Sebenarnya di luar negeri, ya, saya kita lihat pelaku seni yang penyanyi, ya, pencipta lagu itu secara hak dalam ekonominya tinggi. Bahkan lagunya tidak dipakai sampai sekarang pun dia masih mendapatkan royalti dari penggunaan komersial tersebut. Nah, ini sedikit pembukaan untuk kita. Nah, kita sendiri kalau kita turun pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ini adalah eksekusi peserta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah sebuah perusahaan diberikan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi deklarasi dulu harus dibuat oleh karya milik saya. Nah, kemudian yang terkait itu apa? Hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan produser promotor atau lembaga penyiaran. Ya, jadi misalnya kayak sebuah buku ya ini saya buat. Tapi setelah dibuat itu ya memang harus didaftarkan melalui Dirjen Lingkungan, Dirjen Kekayaan Intelektual, DKI ya, di mana nanti kita bisa mendapatkan secara online dan itu secara pendaftaran kalau kita menggunakan platform digital ya kita itu harganya sangat murah, separuh dari kalau kita mendaftarkan nanti mungkin secara konvensional ya, kita melakukan kuliah di DKI itu yang menghasilkan kalau kita mau ya di Kota Semarang kita. Kemudian ciptaan apa saja yang dilindungi. Jadi salah satunya buku, nah buku ditulis di paling awal ya. Kemudian program komputer, software, ini yang dari bisa diselesaikan itu tidak banyak ya. Berdasarkan software kita, kemudian pamflet, kemudian layout, karya tulis yang diterbitkan. Jadi jurnal skripsi juga bisa didapatkan kita. Kemudian semua karya tulisannya, ya, termasuk laporan pengabdian masyarakat, kalau dosen juga bisa. Ya. Kemudian ada ceramah, kuliah, pidato, dan kuliah saya melakukan secara online juga bisa didapatkan hasil baru. Kemudian alat peraga yang kepentingan pendidikan, ya biasanya kalau dulu kaitannya dengan penerapan kelima yang juga bisa didapatkan. Kemudian yang paling umum itu ya lagu atau musik juga bisa didapatkan. Drama ya, termasuk film, ya tari, ya bisa, seni rupa, arsitektur, sebagai fotografi. Ya. Ini kalau kita lihat ini semua sudah masuk dalam salah satu bentuk dari ekonomi kreatif. Supaya kita bisa melindungi karya kita ya, memang ada kekuatan hukum yang melindungi. Kemudian masalah perlindungannya bagaimana? Hak kita itu untuk hidup kita 70 tahun. Kemudian kalau program komputer itu 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Kemudian untuk pelaku 50 tahun sejak pertama kali dia diumumkan
untuk produser rekaman 50 tahun sejak perusahaan direalisasikan dan lembaga penyiaran 20 tahun sejak pertama kali disesuaikan. Fixasi itu rekaman suara yang bisa didengar ya, rekaman gambar sebenarnya dan digandakan dan dikomunikasikan. Juga misalkan kayak dulu kan ada kaset ya, mungkin ada VCD, ada DVD, ada Blu-ray dan lain sebagainya. Nah ini masa perlindungan ciptaan. Jadi sangat lama ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang istilahnya itu mengambil kita sebagai seorang pekarya atau seorang yang menciptakan karya yang didasarkan bercipta, kita bisa menuntut secara hukum karena kita sudah mendapatkan perlindungan kita di digitalnya atau izin kekayaan intelektual. Nah kemudian permohonan pencatatan hak cipta, di mana pencatatan hak ekspresi pencipta ini timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Jadi setelah ciptaan tadi diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan untuk didaftarkan di PDKI lantaran data kekayaan intelektual. Nah kepemilikannya ini memiliki kekuatan hukum. Ya. Jadi regulasinya itu apa? Undang-Undang Nomor 28 tentang kita dan Peraturan RI Nomor 28 Tahun 2019 tentang tarif dan jasa atas penerimaan bukan pajak atau PNBP. Nah persyaratannya apa saja? Yang pertama surat permohonan hak cipta. Ini nanti bisa dibuat secara gratis bentuknya di websitenya hak cipta. Kemudian surat perjanjian, bukti pengalihan hak. Nah, jadi nanti bisa di pengajuan itu di sertifikatnya hak cipta itu nanti kedua, jadi antara pencipta dan pemilik haknya. Nah, jadi bisa jadi nanti yang menciptakan dengan yang memiliki hak cipta itu bisa beda. Contohnya misalnya kayak saya seorang dosen, saya punya karya buku dengan misalnya beberapa dosen, kemudian saya mendaftarkan hak cipta tapi melalui institusi saya, maka di universitas saya. Nah, bisa jadi nanti pemilihannya itu di universitas, bukan di autor yang tadi. Penciptanya itu tetap pencipta. Ini hampir sama kayak pencipta lagu ya. Jadi dia yang mencipta, kemudian yang mendapatkan haknya itu nanti jadi banyak upah bisa. Itu bisa. Ya, tapi kalau kita mendapatkan secara sendiri ya, maka ya nanti antara pencipta dan pemegang penciptaan itu sama. Ya, bisa dengan kelihatan pokoknya ya kalau gitu. Kemudian fotokopi surat pencatatan ciptaan, kemudian KTP, ya KTP ini KTP dari yang mendaftarkan ya. Misalkan kalau penulisnya ada 4, ya nanti 4 itu KTP-nya diminta semua. Kemudian surat kuasa, nah apabila dia menggunakan jasa orang lain, misalkan penerbit biasanya menawarkan, bahkan saya kami gambaran kita, nah ini mereka butuh surat kuasa, dipakai masker, dan sebagainya. Kemudian akta perusahaan atau badan hukum, nah ini agak beda ya. Jadi nanti kalau misalkan pakai yayasan pendidikan atau misalkan pelaku UMKM itu biayanya lebih murah 50% dibanding kalau kita mendapatkan secara pribadi. Nah sehingga kalau ada akta perusahaan misalkan kayak institusi pendidikan itu kan dapat 50% lebih murah kan. Nah maka dia yang menggabungkan akta perusahaan. Lanjut seperti itu. Kemudian proses berlakunya bagaimana? Sejalan dengan perkembangan teknologi, pendaftaran sekarang bisa dilakukan secara online menggunakan aplikasi hak cipta. Jadi hak cipta itu adalah aplikasi berbasis web yang dibangun dan dikelola oleh Dijen Kekayaan Intelektual atau Dijen nanti Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jadi caranya kalian sudah buka di hak cipta, BPIP untuk lagi. Dia mengajukan catatan ciptaannya, kemudian isi formulir. Nah, tinggal dokumen pendukung, contoh ciptaan tadi, yang saya jelaskan tadi. Kemudian menunggu surat catatan ciptaannya dan persetujuan otomatis permohonan hak cipta. Kemudian akan pembayaran. Nanti pembayarannya biasanya kita akan dikasih unit atau kemudian nanti kita akan membayar. Nah, setelah membayar kita tinggal menunggu proses saja.
nanti untuk sertifikatnya berupa digital PDF itu akan dikirim di registrasi. Ini harus sama kayak dengan penelitian, kita masuk register dulu, nanti semua prosesnya itu bisa di-tracking, mulai kita awal pengajuan, kita membayar, ada proses pemeriksaan, sampai ketika sudah selesai nanti sertifikat diterbitkan. Dan pengalaman saya ini sangat cepat ya. Bahkan paling cepat itu saya pernah kurang dari 1 jam sudah di ACC dan sudah langsung untuk sertifikat hajinya. Nah, caranya itu kita masuk di sini ya, di websitenya di BPS ya, www.hajjata.bp.go.id. Kemudian yang selanjutnya kita kan bisa mengunduh surat pertanyaan atau pengalihan Anda, tapi yang sudah saya jelaskan di awal ya, tinggal didownload saja. Nanti kalau misalkan tidak dibuka ya tidak usah dipakai gitu aja. Kemudian lengkapi data terkait ciptaan. Misalkan bukunya jenis permohonannya umum ya, terus jenis ciptaan karya tulis. Kemudian itu jenis buku apa? Buku ya. Judulnya apa? Kemudian jelaskan uraian. Bukunya itu apa ya? Sinopsisnya itu jelaskan tentang Anda pertama kali dibutuhkan. Kemudian biasanya kalau saya pakai kota ya, kotanya atau bisa juga kota kita membuat misalnya di kota Semarang atau di kota Samarinda boleh ya. Kemudian nah ini biayanya ya, jadi untuk PNBP ya, di sini dijelaskan ya, kalau untuk usaha kecil pendidikan atau bank ya, penelitian dan pengembangan pemerintah itu biayanya sangat murah ya. Misalnya 200.000 kalau yang elektronik ya, kalau manual 250, selisih 50.000 ya. Nah kalau untuk 400.000, jadi misalkan saya buat buku, kemudian bukunya sudah terbit, kemudian mau saya daftarkan untuk Hajjata misalnya, itu kalau saya menggunakan universitas rektor misalkan, itu biayanya cuma 200.000 ya. Tapi kalau saya daftar pribadi pakai akun saya, itu bayarnya 400.000. Jadi separuhnya kalau kita pakai institusi pendidikan atau kalau kita pakai UMKM atau lembaga pemerintah. Ya. Kemudian kalau komputer itu lebih mahal, ya. Jadi kalau yang umum dia itu 600.000, ya. Tapi kalau untuk yang elektronik dia 300.000. Ini untuk yang kita pakai institusi pendidikan atau UMKM. Ya, jadi secara kayak Pak Henry misalkan yang buat kita informasi terkait dengan pengelolaan pegawai gitu ya. Sudah jadi softwarenya ya Pak Bupati ya, misalkan multi-user juga disambungkan dengan koneksi internet misalkan. Nah itu kerangka bentuknya harus didaftarkan, bisa digunakan secara elektronik, misalkan menggunakan angka pribadinya Yayasan Rektor misalkan. Nah ini nanti bisa dapat potongan kalau yang itu dibayar cuma 300. Tapi kalau kita bayarnya secara umum pribadi, itu bayarnya nanti sekitar 600.000. Ya. Ini yang kita sebut sebagai tarif kita ya, atau PNBP kita penerimaan negara bukan dari pajak. Nah kemudian melengkapi data pencipta serta permohonannya ya. Jadi nanti ada alamat, ini diminta KTP, KTP-nya dijelaskan tuh alamatnya di mana ya. Dan ada lain ya, nomor KTP ya, dan alamat email biasanya ya. Kemudian nanti setiap ini diupload satu-satu. Ini tadi yang saya katakan ya, data pemegang data. Nah kalau yang data kita pakai akun pribadi itu ya antara pemegang kita dan penciptanya masih sama. Ya. Tapi kalau lewatnya yayasan bisa jadi penciptanya misalkan saya, gitu ya, Pak Henry, ada gitu. Tapi yang pemegang datanya bisa Universitas Telkom. Nah ini bisa sekali kalau kita mendapatkannya mungkin melalui institusi. Nah ini contoh ciptaannya, bahkan buku karya
sebelumnya juga ada, nama temannya juga ada. Nah, contoh pernyataan ciptaan itu seperti ini, ya. Jadi misalkan sudah surat pernyataan, ya, kemudian nanti ada alamatnya, ya, nama, alamat, ya. Kemudian ada tanda tangan dan juga ini ya apa materi ini. Nah, ini contoh pernyataan ciptaan. Nah, ini diupload ya, di website tapi satu persatu. Ini contoh pembayaran melalui virtual account, jadi nanti bisa transfer biasanya pakai BNI misalkan ya, nanti virtual account beli, terus dimasukkan nih penerimanya berapa, misalkan 400, terus ini pakai yang buku ya, kertas yang pribadi yang umum, jadi bayarnya 400. Nah, nanti untuk POPHT ya, jadi persetujuan otomatis pendataan dan buka itu untuk peningkatan waktu sekarang kurang dari 10 menit. Tapi saya kemarin mencoba itu, ya intinya lebih dari 10 menit ya, tapi sangat cepat sekali, kurang dari 1 jam itu sudah muncul di sini. Nah, kesimpulannya, hak cipta ini adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil pengembangan gagasan atau informasi tertentu. Nah, untuk kita bisa tahu ya untuk karyanya contohnya ini saya coba sharekan dulu ya contoh dari kita ya. Ini yang untuk chapter saya dengan teman-teman. Dan di sini kan kita lihat ya, untuk penciptanya ada saya, Pak Indra, apa ya, kawan-kawan. Kemudian pemegang hak ciptanya itu universitas dan sains dan teknologi komputer Universitas Teknologi. Dan ini saya bilang tadi, bisa saja antara pencipta dan pemegang hak cipta itu berbeda, ya. Tapi bisa jadi pemegang dan apa itu pemegang hak cipta dan dan autornya itu bisa sama, ya. Itu bisa sama karena kita mendapatkannya secara umum, ya. Jadi kita mendapatkannya secara umum sehingga hasilnya itu juga pemegang sama penciptanya sama. Nah, contohnya seperti ini. Penciptanya Budaya Diri, Multi Anji, ya, dan kawan-kawannya. Pemegang hak cipta juga sama. Ya, jadi pencipta dan pemegang hak cipta. Nah, masalahnya gimana? Jadi kalau dosen bisa masih menjadi problematika ya. Karena kalau untuk pengajuan jabatan fungsional, ya, untuk penelitian ini masih menjadi debatable. Ya, jadi kalau disarankan itu cuma untuk pemegang dan pencipta ini sama. Jadi untuk pemegang, pencipta dan namanya ini kalau bisa itu sama. Ya, secara kumulatif angkanya jadi bisa. Baik, saya kira cukup ya. Oh ya, satu lagi, kalau nanti ingin lihat websitenya ya, nanti bisa masuk di kita ya, supaya teman-teman mahasiswa nanti bisa melihat di sini ya. Nanti kita bisa masuk di sini. Kalau belum punya akun, nanti saya akun ini ya, nanti kalau sudah punya ini bisa dimasukkan di sini. Nah, nanti kalian bisa berselancar di kita kemudian nanti kan ada hak paten, kemudian ada terkait dengan merek dagang, kemudian ada terkait dengan tata sirkuit, kemudian juga ada kaitannya juga dengan raja apa ya, raja dagang, kemudian paten dan lain sebagainya. Yang kurang lebih terkait dengan kekayaan intelektual. Seperti itu mungkin yang bisa saya berikan. Dari sini kan apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya sendirian Pak Edwin. Ya, baik, saya kira cukup ya. Nanti bisa jadi di masing-masing cabang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk ini, Pak ini, kasih dan Bu Lupa ya.
akhiri semangat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Edwin. Amin amin. Terima kasih. Amin amin.